kepada umat Islam bahwa nasab habaib itu tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu banyak oknum-oknum habib yang mengaku duriah Rasul, tetapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencaci maki para ulama, wakil presiden kita, kiai kita Ma'ruf Amin, Haji Ma'ruf Amin dikatakan seperti babi, presiden digoblok-goblokin, Menteri Agama dikatakan setan dan istananya dikatakan istana iblis. Ini jelas tidak patut dan tidak pantas dan bukan akhlak dari cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan perjuangan Wali Songo. Alhamdulillah. Mari kita ucapkan bareng-bareng bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Jabbaru ya Qaharu, 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 ya Dzal Baqtis Sadid, ya Dzal Baqtis Sadid, ya Dzal Baqtis Sadid. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap berjuang demi agama Islam yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah ala nahdlatul ulama. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap setia kepada bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan fondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang,
menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela setiap usaha untuk menghancurkan leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai ajaran sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, berjanji akan menjunjung tinggi nilai martabat dan kemuliaan para ulama Nusantara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian tadi panjenengan sudah dibaikat untuk menjadi pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang. Baikat pada pagi hari ini disaksikan oleh semua yang hadir, juga disaksikan langsung oleh malaikat-malaikat Allah. Oleh karena itu panjenengan tidak boleh berkhianat atas apa yang panjenengan sudah diucapkan tadi. Yang harus dilakukan tentunya yang pertama, kita memahami situasi dan kondisi saat ini. Dengan harus melakukan gerakan moral. Sekali lagi dimanapun saya sampaikan, melakukan gerakan moral secara masif kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, khususnya lagi warga Nahdlatul Ulama. Karena warga NU yang banyak menjadi korban, warga NU yang banyak menjadi korban, saya tekankan. Apa yang harus Anda lakukan? Sampaikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Semarang, kepada warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, kepada umat Islam, bahwa nasab habaib itu tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu banyak oknum-oknum habib yang mengaku duriah Rasul, tetapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencaci maki para ulama, wakil presiden kita, kiai kita Ma'ruf Amin, Haji Ma'ruf Amin, dikatakan seperti babi. Presiden digobrol-gobrokin. Menteri Agama dikatakan setan dan istananya dikatakan istana iblis. Ini jelas tidak patut dan tidak pantas dan bukan akhlak dan cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita beri pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang dalam kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi maupun kegiatan pengajian-pengajian, untuk tidak mengundang Habib lagi. Atau mengundanglah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Indonesia
kiai-kiai lokal yang sudah jelas keilmuannya, yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kenapa tidak boleh mudah habib kita melihat banyak oknum-oknum habib yang dalam ceramahnya justru melakukan provokasi. Kita lihat sendiri habib ceramah suruh rakyatnya masak pedang, masak golok. Negara Indonesia aman kok suruh masak pedang, masak golok. Ini tidak pas dan tidak pantas dan tidak tepat. Indonesia aman, ceramah kok memprovokasi, mengadu domba warganya untuk masak pedang, masak golok, perang. Kedua, ada lagi habib yang dalam ceramahnya mengacung-acungkan senjata tajam di hadapan jamaah. Ini juga bukan karakter bangsa Indonesia. Udahlah Kiai Nusantara, kita lihat Kiai Nusantara di dalam ceramahnya pasti adem, ayem, tentrem, bukan melakukan ujaran-ujaran kebencian, kemudian menjelek-jelekan bangsa Indonesia, menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara. Ini bedanya antara habib dengan ulama-ulama Nusantara. Kalau ulama Nusantara jelas, kiaian ulama Nusantara itu orang Indonesia asli yang beragama Islam. Sedangkan habaib orang Islam yang berada di Indonesia, artinya orang imigran. Sehingga orang-orang imigran kalau melihat Indonesia hancur, mereka tidak akan mempersoalkan. Tapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia tidak ingin Indonesia hancur karena ulah-ulah kelompok oknum habaib tersebut, kita harus berani. Ini penting, ini kondisi sangat luar biasa, kondisi sangat bahaya. Karena mereka kalau mereka bicara aku tujuannya Rasul bisa memadamkan api Mongol, tapi kalau sudah membelokkan sejarah bangsa pasti harga diri kita akan terusik. Kita sebagai bangsa Indonesia akan tersinggung, kita akan menghadapi mereka. Kemerdekaan bukan katanya perjuangan para orang-orang Yaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau tidak ada orang Yaman belum merdeka. Ini kan pengkaburan sejarah, bahaya saudara-saudara. Pengkaburan sejarah itu sangat berbahaya. Manakala sejarah sudah kabur, sejarah sudah hilang, sejarah sudah sirna, disitulah kehancuran bangsa dan negara. Makanya kita harus hadapi bersama-sama menghadapi pembelok-pembelok sejarah. Sejarah NU pun tidak luput dari pembelokan. Karena apa? NU sebagai tembok terakhir yang menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak akan mampu menghancurkan negara sebelum NU-nya hancur. Maka NU-nya pun diobok-obok oleh mereka. Oleh karena itu orang NU gak usah takut masuk PWI. PWI sama dengan NU, semua yang hadir dan berdiri depannya semua adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang berdiri depan ini atau Wahabi, tidak ada. Apalagi Khawarij sama sekali tidak ada. Semua yang berdiri depan adalah pejuang-pejuang Ahlussunnah wal Jamaah yang mempunyai tekad yang pertama menjaga marwah Nahdlatul Ulama, meneruskan perjuangan melalui Solo dan menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Boten sambeti. Apa meneh kok dadi pengurus NU kok wedine dipecat lah, ini kan keberatan. Kemudian setiap hari membeberkan NKRI bersama lagi. Tetapi ketika sejarah dibelokkan, mana suaranya? Kita harus bangkit. Saya pengurus NU, saya berkata dia pengurus NU Kabupaten Wonogiri dan wakil ketua BPU Jawa Tengah. Saya berkata demikian karena apa? Apa tidak takut Pak Barang kami dipecat? Karena dipecat, saya tidak takut dipecat. Takut saya justru ketika saya menjadi pengurus NU kok tidak bisa berbuat banyak untuk menjaga, untuk melindungi
warga Indonesia. Ini yang harus panjenengan ingat, karena sudah berani membelokkan sejarah, sudah membelokkan sejarah, tapi kemana-mana bilangnya jangan mau diadu domba. Yang mengadu domba Anda sendiri, bukan kami bangsa Indonesia. Dan mungkin bangsa Indonesia mengadu domba sesama anak bangsa. Saya ketika itu saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan daerah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila Kabupaten Semarang. Semoga segera bekerja. Satu lagi, lupa saya tadi baru jangan mengundang baik. Kemudian dengan yang kedua harus meluruskan sejarah, dan kemudian meluruskan sejarah Makam Nusantara ini penting, karena banyak di sana sini pemalsuan Makam Nusantara. Ternyata pemalsuan Makam Nusantara tujuannya adalah satu, uang dan uang. Ini yang harus diluruskan. Kasihan umat Islam khususnya warga NU tersesat, disesatkan oleh kelompok-kelompok yang membuat makam palsu. Ini harus dihentikan ulah-ulah orang yang seperti ini. Insya Allah kalau panjenengan berjuang dengan ikhlas, Allah akan memberikan pahala sebagai amal perbuatan panjenengan besok di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kepada semua hadirin yang berdiri mendengarkan lagu himne PWLS. Semua yang terlatih adalah harap